Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Jumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan sudah mempersiapkan diri di rumah masing-masing untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita masih beribadah di rumah, itu tidak mengurangi berkat Tuhan, hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan keluarga masing-masing. Saya ingin mengajak kita semua untuk menghormati Tuhan, bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan doa pembukaan. Jemaat yang terkasih bisa mengikuti doa ini bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilach lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, elecha Adonai ekara we'el Adonai et hanan, neheni beorah misor, Alehet bederehu wele yareh ito, lahalak beet sarisa wela saga. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Shalom, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Saya percaya setiap kita senantiasa, apapun keadaan kita, tapi kita akan tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Oleh sebab itu keadaan kami baik-baik saja. Amin. Haleluya. Kita mau beri tepuk tangan. Kita mau beri sorak-sorai. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu. Kami ada hari ini karena kemurahan-Mu. Kami ada hari ini karena kasih setia-Mu Tuhan. Oh, glory bagi-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Syukur bagimu buat hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Bapa. Kami masih memuji-Mu, menyembah-Mu bersama umat-Mu. Kau Tuhan yang tahu segala yang kami perlukan. Syukur bagi-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari yang baru. Hari yang luar biasa. Hari Minggu yang indah. Terima kasih Bapa pagi ini. Bersama dengan keluarga kami, bersama dengan saudara-saudara kami, di mana saja kami berada. Kami mau masuk lebih dalam meninggikan Engkau. Kami ingin mengagungkan Engkau. Kami ingin membawa pujian penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Sebab Tuhan Yesus baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya.
kasih setianya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yes Lord. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, yes Lord. Selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau sungguh baik. Kau Tuhan yang Terima kasih setia, Tuhan. yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Yes. Biarkan kami selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun hari ini kami Tuhan. Biarkan kami selalu mengingat segala kebaikan-Mu, sehingga mulut kami, hati kami senantiasa dipenuhi oleh ucapan syukur. Sebab Tuhan itu baik, sungguh amat sangat baik. Saudara, tanggal 7 Januari yang lalu, kami satu keluarga dikejutkan oleh hasil swab dari keluarga saya. Dari 9 orang yang tes, kebetulan kakak saya lagi liburan ke Jakarta bersama keluarga. Empat orang
positif COVID. Kakak saya, anaknya 2, dan mami saya yang sudah berusia 72 tahun. Puji Tuhan, saya, suami, kakak ipar, papi saya, dan anaknya yang bungsu kami sehat. Kami negatif. Bukan satu hal yang mudah. Selama ini saya mendengar orang yang terkena COVID itu orang luar. Dan hari itu saya harus hadapi bahwa mami saya, kakak saya, dan kedua anaknya kena. Yang sangat-sangat saya takuti adalah kondisi mama saya. Tapi saat itu Tuhan cuma kasih tahu bahwa ingat segala kebaikanku, ingat segala kebaikanku, supaya kamu bisa mengucap syukur. Dan itu yang saya lakukan bersama suami. Selama hari-hari kami boleh merawat mereka, yang sakit kami tempatkan di rumah orang tua saya, yang sehat mereka tinggal di rumah saya. Terus terang, 1 minggu pertama kondisi saya dan suami juga up and down. Kami sehat tetapi mental kami terganggu. Kami sempat mengalami bahwa apakah kami juga terpapar? Jangan-jangan kami kena. Padahal hasil tes kami benar-benar negatif, saudara. Dan akhirnya satu kali saat saya sedang masuk di dalam kamar mandi, Tuhan ingatkan saya, kamu yang ada di dalam rumah ini, semua yang ada di rumah kamu, tidak akan ada yang sakit. Kalian akan tetap sehat, karena kalian akan merawat mereka yang sakit. Mulai bangkitkan imanmu, deklarasikan firman Tuhan. Lawan, ini peperangan rohani buat kamu dan suamimu. Dan sejak itu yang saya dan suami lakukan. Kami terus patahkan setiap serangan iblis yang mengganggu, membuat kami secara fisik kayak lemah. Dan itu membuat kami semakin hari melihat Tuhan itu baik. Sampai hari ke-15 dari isolasi mandiri, puji Tuhan tidak ada satupun dari keluarga saya yang harus dirujuk ke rumah sakit. Bahkan mami saya pun masih tetap kondisinya stabil. Sampai harinya dia dites kedua kali dan hasilnya semua negatif. Buat saya itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yes, biarkan kami selalu bersyukur. Apapun keadaan kami mau selalu bersyukur. Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, yes. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, yes Lord, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Kau
dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Biarkan hari-hari ini setiap kami terus mengalami kebaikan-Mu. Dan biarkan hati kami, mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Kami akan selalu berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amen. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Sekali lagi Raja. saudara, sambil bangkit berdiri sama-sama angkat tanganmu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Haleluya. God is good. All the time. And all the time. God is good. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, God is good. All the time. And all the time. God is good. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Amen. Sebab Dia baik. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
sungguh baik. Mari Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan, kita memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikannya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar kaca Anda, bisa juga melalui QR Code yang tersedia. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Haleluya. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur. Hari yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami setiap harinya. Bersama denganmu hari-hari kami tidak biasa, tetapi hari kami luar biasa. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik, karena kami tahu Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Berkati pengurus gereja yang mengelola persembahan kami, sehingga persembahan ini menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan hati yang penuh sukacita kami mau memberi kepada pekerjaan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita kembali angkat pujian ini kembali dari awal. Katakan, karena ada Tuhan, kita bisa melewati hari demi hari dengan baik. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Thank you Lord. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku.
perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur dan berbahagia kalau pada hari ini kami bersama dengan keluarga datang beribadah kepada Tuhan. Kami membuka hati kami untuk mendengar suara Tuhan, karena firman-Mu lah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kuasa-kuasa si jahat yang mau mengambil dan mencuri firman Allah dari hati pikiran kami. Kami bersehati mengusir, menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa Tuhan menaungi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya meminta izin untuk melepas masker karena memang di ruangan ini, di mimbar dan di ruangan ini tidak ada orang lain. Karena ibadah ini direkam, ya. Dan saat ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk membuka firman Tuhan, membuka Alkitabnya, yang terambil dari kitab Keluaran. Mari kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal 14, ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan mengajak jemaat Tuhan untuk membacanya berganti-gantian. Saya akan dibantu oleh Eka untuk membacakan ayat yang genap. Saya akan baca ayat-ayat yang bernomor ganjil. Dan jemaat Tuhan bisa mengikuti bacaan ini dengan bersama-sama membaca dari rumah. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kalau di rumah, kaum prianya bisa ikut membaca bersama dengan saya, dimulai dengan ayat pertama, kaum wanitanya membaca ayat yang genap. Jadi kita akan saling bersaut-sautan. Jemaat Tuhan, ya, di rumah masing-masing, kaum prianya saya ajak untuk membaca firman Tuhan bersama dengan saya, dimulai dengan ayat yang pertama, kemudian kita akan bersaut-sautan sampai ayat 14. Perikopnya berjudul Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot, antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal-Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan.
Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul miliki respon sebagai pemenang. Untuk menghadapi berbagai masalah, persoalan di dalam hidup yang pasti akan muncul di dalam kehidupan kita, mustahil tidak ada masalah di dalam hidup kita sepanjang kita hidup di dunia, maka milikilah respon sebagai pemenang. Miliki sikap hati yang benar ketika kita menghadapi masalah dan persoalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan, tiba-tiba Firaun mengirimkan pasukan yang sangat besar untuk mengejar mereka. Bangsa Israel yang baru saja menikmati kebebasan dari perbudakan selama 430 tahun jadi budak di Mesir, tentu saja terkejut. Saat itu mereka terjepit di antara laut mati di depan mereka, kemudian di belakang mereka pasukan Mesir yang menyerang dan ingin membinasakan dan menawan mereka kembali. Kisah ini menceritakan bagaimana sikap hati dan respon dari bangsa Israel sehingga mereka berhasil untuk menjadi pemenang. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam situasi terjepit oleh masalah, respon kita menentukan apakah kita akan menjadi pemenang atau menjadi orang yang kalah. Untuk itu, mari kita perhatikan firman Tuhan ini dengan seksama. Di dalam bagian yang pertama, Firaun menyerang Israel dengan pasukan yang besar. Mari kita perhatikan ayat 5 dan ayat 9 dari bacaan kita ini. Ya, ayat yang kelima berkata, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Ayat 9,
Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal-Zefon. Perhatikan ayat ini berkata bahwa mereka sedang berkemah di depan laut, di tepi laut. Jadi buat bangsa Israel, situasi ini adalah situasi yang menjepit mereka. Di depannya laut, di belakangnya ada pasukan Mesir. Tidak ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat yang kelima bacaan kita ini. Ayat ini berkata, berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Tadinya Mesir sudah melepas dan membebaskan bangsa Israel. Tapi sekarang mereka berubah pikiran. Mereka menyesal. Mereka mengejar kembali bangsa itu dan ingin menangkap mereka dan mengembalikannya menjadi budak mereka kembali. Padahal sudah 430 tahun bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir. Jemaat yang dikasih Tuhan, kadangkala di dalam kehidupan kita, masalah yang seharusnya sudah selesai, tiba-tiba bisa muncul kembali dan bahkan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Situasi dan kondisi ini bisa saja terjadi karena Firaun. Coba perhatikan ayat yang kelima ini, siapa yang berubah hatinya? Firaun dan pegawainya. Karena iblis dan roh-roh jahat yang digambarkan atau dilambangkan dengan sosok Firaun dan pegawainya itu berubah pikiran dan ingin kembali menawan kehidupan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada kalanya ketika kita sudah merasa bahwa masalah kita sudah selesai, kita sudah bebas dari persoalan dan pergumulan hidup kita, tiba-tiba iblis kembali menyerang, mencari kelemahan kita. Itu sebabnya kita perlu hati-hati. Jangan lengah dan cepat puas. Kita harus menyadari bahwa dalam menghadapi pergumulan hidup, kita bisa menghadapi pasukan besar dari kuasa kegelapan yang ingin menawan kita kembali, yang ingin menangkap kita kembali dan hidup di dalam dosa. Bukan hidup di dalam anugerah Tuhan. Bukan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Dan dia ingin menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Tetapi iblis tidak ingin melepas saudara dan saya. Dia ingin supaya kita tetap dibelenggu di dalam kehidupan dosa. Nah, ini dia caranya si iblis menjebak. Cuma yang dikasih Tuhan, suatu hari ada seorang ibu namanya Ibu Dini yang baru saja sembuh dari sakitnya. Tapi tiba-tiba muncul bintik-bintik, awalnya hanya bintik-bintik di sekitar tangan, tapi kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Seluruh tubuhnya ditumbuhi bintik-bintik merah kecil dan kemudian kulitnya jadi menebal. Karena khawatir, pergilah mereka ke dokter dan kemudian periksa lab dan segala macam, tapi kemudian dokternya berkata bahwa ini penyakit kulit yang cukup langka. Ini kami sedang meneliti apa penyebab penyakit ini. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh dokter membuat mereka khawatir dan kemudian mereka mendatangi pendeta di gerejanya dan minta didoakan. Pendeta ini melayani keluarga ini dan bertanya kepada si Ibu Dini, apakah ada sesuatu yang mengganjal di dalam kehidupan? Apakah hubungan suami istri, apakah hubungan orang tua dengan anak, atau ada masalah di dalam pekerjaan suami atau di dalam pelayanan? Ibu Dini berkata enggak ada, Pak Pendeta, semuanya baik-baik saja. Memang saya baru saja sembuh dari sakit, tapi kemudian muncul penyakit kulit yang mengganggu ini. Lalu kemudian Pak Pendetanya bertanya, adakah sakit hati, kemarahan, kebencian, dendam yang belum dibereskan dan belum diselesaikan?
tiba-tiba wajah Ibu Dini berubah. Dan kemudian dia berkata, memang seminggu ini saya kembali teringat dengan perkataan dan tindakan ayah saya yang sangat menyakitkan hati. Dan itu membuat saya jadi benci kepada ayah saya. Saya nggak bisa melupakan perbuatannya itu dan tidak bisa mengampuni dia. Lalu kemudian Pak Pendeta menasehati dan melayani Ibu Dini ini, kemudian mengajaknya untuk melepaskan pengampunan kepada ayahnya yang sudah menyakitinya. Dan ketika dia sudah melepaskan pengampunan, barulah Pak Pendeta mendoakan dia dan memohon belas kasihan Tuhan, pengampunan dan menyembuhkan penyakit Ibu Dini. Nah, damai sejahtera mulai melingkupi hatinya dan pulanglah mereka karena hati mereka sudah dibebaskan dari ikatan. Iblislah yang menjebak kita untuk kita kembali terikat dengan dosa. Kebencian, kemarahan, sakit hati itu merupakan belenggu iblis yang ingin membuat kita tetap hidup di dalam dosa dan kehilangan damai sejahtera Tuhan. Sejak hari itu penyakit Ibu Dini mulai berangsur pulih sekalipun dokter belum memberi obat. Baru memberikan suplemen dan juga vitamin karena belum tahu penyebab dari penyakit itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebenarnya situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel ini sangat aneh. Bukankah Raja Mesir, bukankah Firaun sudah dihajar bertubi-tubi oleh tulah dari Tuhan? Ada 10 tulah yang Tuhan izinkan turun atas bangsa Mesir. Dan tulah yang terakhir ini yang memukul bangsa ini dengan pedihnya. Setiap anak sulung dalam keluarga bangsa Mesir itu mati terbunuh. Semuanya mati dalam satu malam, semuanya mati. Termasuk anak sulung dari Raja Mesir yang akan menggantikan tahtanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah kuasa Tuhan sudah dikerahkan untuk membebaskan bangsa ini? Bukankah bangsa ini sudah mengikuti arahan Tuhan dan masuk di dalam rencana Tuhan yang luar biasa? Di dalam ayat yang keempat bagian B dikatakan begini, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku Allah akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Bangsa ini mentaati rencana Tuhan. Mereka masuk di dalam rencana Tuhan. Tapi kenapa tiba-tiba bangsa Mesir ini mengejar mereka dan ingin menawan mereka kembali dan menjadikan mereka budak? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang pertanyaan seperti itu muncul di dalam kehidupan kita. Bukankah kita sudah berdoa? Ada mungkin jemaat Tuhan yang berkata, bukankah saya sudah berdoa? Tapi kenapa sepertinya membentur tembok? Bukankah kami sudah doa puasa? Tapi kenapa tidak ada efek daripada doa puasa yang kita lakukan? Katanya Tuhan peduli. Sampai hari ini saya belum dapat jodoh juga. Kami bergumul di dalam keluarga. Bahkan saya seringkali menangis di dalam doa. Meminta pekerjaan, tapi sampai hari ini saya belum dipanggil oleh satu kantor pun. Jemaat yang dikasih Tuhan, harap dengar baik-baik. Cara saudara merespon masalah, persoalan, menentukan apakah saudara akan mengalami kemenangan, mengalami terobosan dalam hidup, mengalami kebebasan, itu ditentukan oleh respon saudara.
Jadi belajarlah untuk memiliki respon yang benar. Sehingga saudara mengalami apa yang namanya kebebasan, kemenangan, dan terobosan. Dan bukan kekalahan. Jemaat yang dikasih Tuhan, menurut catatan sejarah, bangsa Indonesia telah dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi pada kenyataannya Belanda masih ingin menjajah bangsa kita. Belanda sudah menjajah Indonesia 350 tahun, kemudian Belanda keluar dari Indonesia karena dikalahkan oleh Jepang. Jepang berkuasa 3,5 tahun di Indonesia, tapi Jepang mengalami kekalahan oleh sekutu. Nah, pasukan sekutu masuk ke Indonesia untuk melucuti Jepang. Tapi ternyata di belakang pasukan sekutu, pasukan Belanda itu mendompleng. Lalu kemudian mereka mulai menduduki daerah-daerah yang lemah di Indonesia dan membangun kekuatan mereka. Dari tahun 45 sampai tahun 49 terjadi peperangan di seluruh daerah di Indonesia. Di mana Belanda berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Tetapi bangkitlah pemuda-pemuda dengan semangat dan juga bambu runcing. Mereka melawan pasukan Belanda ini dan mengalahkan mereka. Dan serangan besar-besaran terjadi pada serangan umum di Surakarta. Itu berlangsung selama 3 hari pada tanggal 7 sampai dengan 10 Agustus tahun 49. Dan di sana Belanda dikalahkan. Saudara, akhirnya Belanda menyerah. Karena di berbagai daerah di Indonesia, rakyat tidak ingin dijajah kembali. Tidak ingin menjadi orang jajahan lagi. Mereka tetap mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Sekalipun 4 tahun itu mereka harus berjuang. Bahkan banyak darah yang tertumpah dari para pahlawan kita. Akhirnya bangsa Indonesia bisa mengalahkan Belanda. Dan hal ini ditegaskan ketika Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia di konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949. Situasi yang dihadapi bangsa Indonesia ini mirip dengan situasi kita. Terkadang kita rasa kita sudah menang dari persoalan. Kita sudah bisa mengatasi masalah dan pergumulan kita. Tapi entah kenapa tiba-tiba masalah yang lebih besar muncul di dalam kehidupan kita. Jika itu yang terjadi, sadarlah bahwa saudara sedang ada di dalam puncak serangan kuasa kegelapan yang ingin menawan kehidupan saudara kembali. Dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai pergumulan. Saudara, miliki respon dan sikap hati yang benar seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga saudara bisa mengalami kemenangan. Bagian yang kedua berbicara tentang respon pemenang dan respon pecundang. Di dalam Keluaran 14 dicatat ada 2 respon terhadap ancaman besar dari pasukan Mesir. Respon yang pertama adalah respon bangsa Israel. Ini contoh dari respon pecundang. Respon orang yang kalah dan pengecut. Ini respon dari orang yang memiliki mental budak seperti bangsa Israel. Maklum saja 430 tahun bangsa ini turun-temurun sudah menjadi budak. Sejak Yusuf dan keluarganya meninggal,
muncullah raja baru yang tidak mengenal keturunan mereka. Sehingga bangsa ini yang terus berkembang biak dengan cepat di Mesir itu beralih menjadi budak bangsa Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, respon yang kedua adalah respon dari Musa. Ini respon yang menggambarkan respon dari seorang pemenang, seorang champion. Ya, inilah respon yang membebaskan bangsa Israel dari serangan besar bangsa Mesir. Nah, kita ingin lihat yang pertama, respon daripada bangsa Israel. Perhatikan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya baca. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Coba perhatikan ayat yang ke-10. Bukankah bangsa ini keluar dari Mesir menuju Kanaan itu adalah rencana Tuhan. Ya, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya. Tuhan yang mengatasi bangsa Mesir dan bangsa Israel. Itu yang akan ditunjukkan Tuhan kepada bangsa Mesir ini. Itu sebabnya bangsa Israel ada di dalam rancangan Tuhan. Dan mereka sedang melakukan rencana Tuhan. Tapi ketika mereka menghadapi serangan besar dari pasukan Mesir, mereka ketakutan seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan mereka, lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ketika mereka berseru-seru di dalam bagian akhir ayat ini bukanlah berseru-seru dengan iman, bukan, ini seruan orang putus asa. Saudara, kita mesti membedakan seruan kepada Tuhan, seruan yang dasarnya adalah iman yang keluar dari hati kita, atau seruan orang yang putus asa. Ketika saudara sedang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan yang berat, ketika saudara berseru-seru di dalam doa kepada Tuhan, apakah doa itu doa putus asa atau doa yang lahir dari iman? Kalau doa yang lahir dari iman, maka itu akan muncul kekuatan di dalam hidup kita. Tetapi kalau itu merupakan doa putus asa, Tuhan buat apa saya hidup di dunia ini? Tuhan saya udah hancur lebur, gak ada artinya lagi hidup saya. Tuhan saya putus asa melihat masa depan anak saya, melihat masa depan perbuatan dari suami saya. Saudara, itu doa putus asa, mestinya doa yang dibangkitkan oleh iman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan kata lain bangsa Israel melihat situasi ini sebagai ancaman besar yang bakal menelan mereka habis. Gara-gara salah menilai situasi, mereka seperti orang yang putus asa. Dalam kondisi seperti itu, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Coba saudara perhatikan ayat-ayat ini, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat ini berkata, mereka bukan fokus mencari atau mengatasi masalah yang sedang dihadapi, tapi malahan sibuk menyalahkan orang lain, menyalahkan rencana Tuhan, menyalahkan Musa. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, apa yang kita lakukan? Apakah kita sibuk mencari kambing hitam dari masalah dan persoalan, atau kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah? Nah saudara, mereka mulai bersungut-sungut dan ngomel. Ya, ngomel ke Musa. Kami kan udah bilang jangan ganggu kami.
Lebih baik kami kerja sama orang Mesir daripada kami mati di padang gurun. Apa karena nggak ada kuburan di Mesir sehingga engkau ingin membiarkan kami mati terlantar di padang gurun ini? Saudara yang dikasih Tuhan, itu keluh kesah dan ngomelnya orang Israel kepada Musa dan Tuhan. Nah, akibat daripada mereka tidak fokus menyelesaikan masalah dan mencari kambing hitam, mereka menjadi lemah. Ya, mereka menjadi lumpuh, tidak punya kekuatan sama sekali. Kalau hal ini dibiarkan terus, maka mereka akan benar-benar ditelan habis oleh bangsa Mesir. Kalau kita hanya bisa bersungut-sungut, maka hati kita akan menjadi lemah, diri kita, perjuangan kita akan menjadi lemah, maka kita akan benar-benar habis ditelan oleh si jahat yang memang ingin menawan hidup kita kembali. Tapi saudara, lihat respon dari Paulus, dari Musa. Mari kita perhatikan Keluaran 13 dan 14. Musa berkata begini, mari kita lihat dan perhatikan ya baik-baik. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Artinya apa? Dibinasakan. 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan yang akan bertindak dan kamu hanya diam saja melihat perkara yang besar yang Tuhan kerjakan. Beda sekali cara bangsa Israel dan Musa merespon dan menilai situasi yang mereka hadapi. Kalau bangsa Israel berkata, wah kita akan ditelan habis oleh pasukan Mesir. Selama ini kita hanya menghadapi mandor-mandor dengan senjata mereka cemeti atau pecut. Tapi sekarang kita menghadapi pasukan besar dari Mesir dengan senjata yang lengkap. Habislah kita, matilah kita. Ini responnya bangsa Israel melihat situasi pasukan di belakang, di depan laut. Saudara, beda dengan responnya Musa. Musa melihat ini adalah sebuah kesempatan yang besar untuk menyaksikan dan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Musa berkata di dalam ayat yang ke-13. Jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Artinya apa? Musa mengajak bangsa ini, mari kita lihat, mari kita saksikan pertolongan Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini saudara sedang ada di rumah dalam keadaan ketakutan karena virus COVID yang menyerang di mana-mana. Sehingga saudara nggak berani keluar, saudara tidak berani melakukan apa-apa dan berkata, habislah kita, matilah kita semua. Apalagi ketika saudara mendengar berita-berita di televisi, sosial media, banyak orang mati, orang yang kita kenal, orang yang umurnya jauh lebih muda dari kita sudah mati karena COVID. Itu membuat kita menjadi takut. Nah, saudara, bukan berarti saudara harus menantang COVID, ya. Tapi miliki respon yang benar, miliki sikap hati yang benar. Sehingga saudara tidak hidup secara tertekan. Tidak hidup di dalam keadaan yang tidak berpengharapan. Tidak punya masa depan lagi. Saudara, hidup ini masih panjang. Mungkin ada orang yang berkata COVID ini akan tetap ada 2 tahun ke depan. Atau bahkan ada yang berkata 4 tahun lagi ya COVID masih akan bersama dengan kita. Kita akan menghadapi masalah COVID gitu. Nah,
menghadapi situasi ini? Apakah kita akan tinggal di rumah dan mengunci pintu dan tidak berbuat apa-apa? Atau kita mulai mencari terobosan-terobosan, sekalipun ada COVID, kita tetap bisa hidup mengerjakan pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, studi kita, pelayanan kita, ya. Apakah dengan adanya COVID kita tidak melakukan pelayanan lagi? Nanti orang juga maklum kok, kan COVID. Apa dengan berkata seperti itu, lalu kita jadi tenang? Enggak juga. Tapi mari miliki respon yang benar. Miliki sikap hati yang benar. Sehingga saudara bisa hidup tegar sebagai pemenang. Miliki respon sebagai pemenang. Apa yang Musa alami bersama dengan bangsa Israel. Sama, situasinya sama yang mereka alami. Tapi responnya beda. Nah, mari miliki cara pandang yang benar sehingga saudara merespon setiap masalah, pergumulan dan persoalan yang berat dalam hidup dengan benar. Mulailah melihat bahwa situasi yang saudara hadapi ini bukanlah sebagai ancaman yang akan menelan habis saudara. Tapi situasi ini adalah sebuah kesempatan untuk melihat Allah mendemonstrasikan kuasa dan mujizatnya dalam hidup saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya beberapa waktu yang lalu juga terkena COVID. 12 hari saya dirawat di rumah sakit. 3 hari pertama, ya, ketika saya sudah ada di rumah sakit, saya mengalami masa kritis. Pada hari yang ketiga itu dokter datang kepada saya dan mulai menyiapkan saya untuk menjalani gamaras. Sebuah metode pengobatan yang baru dan ini merupakan cara yang terakhir untuk menyelamatkan pasien COVID. Jadi dalam keadaan situasi yang seperti itu, saya sudah harus menggunakan gamaras karena keadaan saya kritis. Saudara, malam hari itu saya bergumul kepada Tuhan. Tuhan, saya memiliki Allah yang berkuasa atas segala sakit penyakit. Dan Tuhan juga yang memiliki umur saya, yang memiliki nyawa saya. Jika memang ini waktunya, saya serahkan hidup saya. Tetapi kalau Tuhan masih ingin memakai hidup saya, penyakit ini tidak ada apa-apanya buat Tuhan. Malam itu saya berdoa, saya bergumul di hadapan Tuhan. Saya mulai serius dengan keadaan itu. Karena tadinya saya pikir, sebentar lagi juga saya sembuh. Sebentar lagi juga saya keluar dari rumah sakit. Oh ternyata saya dalam keadaan kritis pada waktu itu. Dan keluarga saya nggak tahu. Kami seolah-olah seperti putus hubungan. Saya bisa membayangkan bagaimana beratnya hati keluarga yang anggota keluarganya yang meninggal karena COVID. Karena sama sekali nggak boleh dihubungi, nggak bisa dikunjungi, nggak bisa dilihat keadaannya. Kalau dia masih pegang handphone masih mending bisa berhubungan. Tapi saudara, situasi saya pada waktu itu selama seminggu saya sangat pusing sekali untuk baca layar handphone aja sudah sulit. Ya, sama sekali nggak ingin berkomunikasi, nggak ingin ngomong. Ya, karena keadaan pusing yang nggak bisa diatasi. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi ternyata Tuhan melakukan mujizatnya. Hari keempat ketika suster yang setiap beberapa waktu memeriksa keadaan kondisi saya, ya, mengambil darah untuk dicek di laboratorium, tiba-tiba hari keempat itu saya mengalami sebuah perubahan. Ya. Dokter melihat ada sebuah perkembangan baru di mana saya menuju kepada pemulihan. Sehingga akhirnya obat gamaras yang tadinya diperuntukkan bagi saya itu akan digunakan oleh orang lain dan saya diminta untuk memberikan izin tanda tangan untuk tidak menggunakan obat itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah kesimpulannya terakhir, ini adalah langkah kemenangan.
Perhatikan ayat 16. Ayat 16 ini berkata begini. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Dalam peperangan ini Tuhan tidak memerintahkan Musa untuk angkat senjata melawan bangsa Mesir. Tidak. Tapi yang Tuhan perintahkan kepada Musa apa? Ayat ini berkata, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu, belahlah laut itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah saudara bahwa kadang-kadang untuk menang perang, ya, kita tidak perlu angkat senjata. Cukup menemukan laut yang akan kita belah dan kemudian mengangkat tongkat dan kemudian mengulurkan tangan. Saya renung-renungkan, kenapa bukan tongkat itu yang membelah? Tapi Tuhan bilang angkat tongkat, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Jadi yang bertindak tangan kita. Artinya apa? Artinya Tuhan memberikan kuasa kepada tanganmu. Kepada tangan kita, kepada kita. Bukan kepada tongkat itu. Tongkat itu lambang kuasa Allah, kehadiran Allah. Tempat kita bergantung. Tapi yang harus bertindak siapa? Tangan kita, tangannya Musa. Jadi mulailah bertindak. Mulailah dengan iman saudara bangkit untuk bertindak, mengalahkan situasi yang sedang menghimpit saudara. Jadi apa yang hari ini sedang menjadi laut merah bagi saudara, yang menghambat jalan saudara, itu akan dibelah oleh Tuhan, dibuat menjadi jalan raya. Sehingga saudara berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Nah, ketika saudara sudah sampai di seberang, Tuhanlah yang akan menenggelamkan musuh saudara. Tuhanlah yang akan menenggelamkan masalah dan persoalan saudara. Karena Tuhan berjanji, akulah yang akan berperang bagi kamu, kamu diam saja. Tapi ada perintah Tuhan kepada Musa, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke laut. Laut itu gambaran dari masalahmu. Ya, belahlah airnya, lewati tengah-tengah laut itu, karena sudah menjadi jalan yang kering. Ketika saudara sampai di seberang, Tuhanlah yang menenggelamkan pasukan Mesir yang sedang mengejar Israel dengan kereta kudanya, itu ditenggelamkan Tuhan di tengah laut. Tuhan akan menenggelamkan masalah saudara, apapun masalah saudara hari-hari ini. Tapi syaratnya miliki sikap hati yang benar, memiliki respon sebagai pemenang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Firman Tuhanlah sumber kekuatan kami. Firman Tuhanlah sumber hikmat kami. Dengan firman-Mu kami berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap. Dan kami akan tiba sesuai dengan rencana Tuhan di tempat yang mulia. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali membangkitkan semangat kami. Mengingatkan kami, bahkan menegur kami. Kalau selama ini kami memiliki respon yang tidak benar. Respon pecundang, respon orang yang kalah. Tapi kami mau bangkit dari keadaan kami ingin memiliki respon seperti Musa, respon sebagai pemenang. Materaikan firman Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus yang memampukan kami menjadi pelaku firman Allah. Berkati jemaat Tuhan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, usaha, bisnis. Berkati studi anak-anak kami. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar. Berkati bangsa negara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Mari kita perhatikan. Yang pertama,
katekisasi baptisan akan diselenggarakan pada hari Sabtu 27 Februari di akhir bulan ini. Katekisasi baptisan adalah kelas untuk mempersiapkan anak-anak kita yang akan dibaptis. Jadi kelas ini diadakan selama 3 bulan atau 12 kali tatap muka. Dan dalam keadaan pandemi kita akan menyelenggarakannya secara Zoom. Dan bukan hari Minggu tetapi hari Sabtu jam 2 siang. Setiap hari Sabtu jam 2 siang kita akan mengadakan kelas katekisasi. Nah, bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anak-anaknya untuk mengikuti kelas katekisasi baptisan ini dapat menghubungi Evangelis Rina di nomor telepon yang ada di layar kaca saudara. Yang kedua, pembukaan sekolah orientasi melayani. SOM akan segera diselenggarakan pada tanggal 14 April. Jadi masih 2 bulan ke depan, ya, pertengahan bulan April. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat untuk mengikuti sekolah orientasi melayani, maka Bapak Ibu Saudara dapat mendaftarkan diri sama kepada Evangelis Rina di nomor handphone yang sama juga. Yang ketiga, Gembala Sidang dan seluruh pelayan dari GKRI Diaspora City Center mengucapkan selamat atas kelahiran seorang putri cantik bernama Shannon Kristela Tarigan, anak dari Bapak Edi Tarigan dan Ibu Indira pada 11 Januari 2021. Diaspora TV akan menyelenggarakan talk show pada hari Sabtu tanggal 20 Februari dengan narasumber Ibu Julie Kaunang. Jangan lupa, saudara bisa menyaksikannya di YouTube jam 1 siang bersama narasumber Ibu Julie Kaunang. Nah, ibadah-ibadah GKRI Diaspora City Center diselenggarakan setiap hari Minggu. Jam 8 pagi anak-anak akan bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggunya, ya. Dan jam 10 kita akan mengadakan ibadah raya seperti saat ini. Jam 2 siang ibadah youth dan jam 4 sore persekutuan jalan lurus. Demikian pengumuman bagi kita hari ini. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan yang terakhir, yaitu amplop untuk departemen-departemen untuk membantu pelayanan di gereja kita. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita siapkan persembahan kita. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan 2 cara. Yang pertama, melakukan transfer, ya, apakah dengan m-banking atau ke ATM, ya, di nomor rekening yang ada di bawah ini, rekening BCA. Atau yang kedua, lebih mudah lagi, men-scan barcode yang ada di layar kaca saudara, ya, lalu kemudian mengirimkan nominalnya. Tuhan memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang tercurah atas hidup kami. Kami bersyukur juga untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami kepada Tuhan. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sementara saudara menyampaikan persembahan saudara, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, ooh.
diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Sayang disayang. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji 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 Tuhan. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Katakan dengan gendang. Dengan gandang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gandang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami membawa doa pergumulan di dalam doa syafaat kami untuk jemaat kami yang sakit. Kami berdoa mendukung dan menopang Ibu Po pasca operasi tulang. Kami berdoa biarlah Tuhan jamah hatinya agar dia mengenal Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa untuk Ibu Moniko, di mana suami dan anaknya saat ini sedang pemulihan COVID. Kami berdoa juga untuk Ibu Sinta Hasibuan yang saraf kakinya terganggu, Bapak Frankie yang mengalami kanker paru, Bapak Riko yang mengalami komplikasi penyakit, demikian juga Ibu Ane yang mengalami stroke ringan, Saudara Buyung yang saat ini terikat dengan minuman keras, Tuhan bebaskan. Kami berdoa juga untuk Ibu Balandina yang menjalani operasi lutut. Demikian juga Ibu Jennifer yang mengalami kista. Kami berdoa untuk Bapak Dondi yang sakit diabetes, darah tinggi dan ginjal. Untuk Ibu Clara yang tulang pinggul kirinya sakit. Demikian Bapak Sarmen yang menjalani cuci darah. Pak Sakti Syahaan yang sakit di pinggulnya.
Demikian juga saudara Irfan yang mengalami leukemia dan Ibu Ripka yang saat ini menjalani terapi syaraf tulang belakang. Kami bawa juga Ibu Darti Panjaitan, Ibu Romondang Raja Guguk, Ibu Maria Siregar, Ibu Ripka dan Ibu Tambunan dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun saudara-saudara kami ini sakit tetapi hati mereka tetap mengarah kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Dan Tuhan adalah Allah yang merupakan tabib di atas segala tabib, yang sanggup dan mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Kepadamulah kami berserah dan memohon. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon semuanya. Kami bersyukur juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk Ibu Yanti Parapat, untuk Michelle Lumban Raja, dan juga Ibu Joyce Wulur yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka pada tahun yang akan datang ini, memegang tangan mereka, menuntun langkah-langkah mereka, dan memberi mereka sukacita di dalam menjalani hari-harinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali nanti sore jam 4 di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Haleluya, ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sampai ketemu kembali dalam ibadah GKRI Diaspora City Center minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.